Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Quote of the Week episode yang ke-6. Kali ini kita bicara tentang quote-nya Sir Isaac Newton yang mengatakan bahwa in the absence of any other proof, the time alone would convince me the existence of God. Artinya, jika tidak ada bukti lain, maka hanya dengan jempol saja sudah mampu meyakinkan saya tentang keberadaan Tuhan. Maksudnya, Newton itu percaya tentang adanya Tuhan. Bahkan di dalam benak Newton, konsep Tuhan itu adalah bahwa Tuhan itu amat sangat cerdas, ilmunya amat sangat luas, mampu berpikir jauh ke depan, sehingga memfasilitasi manusia dengan berbagai potensi yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk melaksanakan tugasnya, mengatur dan mengembangkan jagat raya ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga peran manusia di antara makhluk-makhluk yang lain itu betul-betul amat sangat luar biasa. Dan hal ini diakui oleh Dr. Jennifer Wiseman yang dia adalah astrofisikawati dari NASA, pernah menjadi Direktur American Association for the Advancement of Science, dan juga pernah menemukan komet Wiseman-Skiff bersama dengan Brian Skiff. Wiseman mengatakan bahwa peran manusia sangat signifikan di antara makhluk-makhluk yang lain itu karena cinta dan anugerah Tuhan. Hal ini tentu bisa dibenarkan dengan firman Allah sendiri di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi khalifah. Khalifah dalam arti wakil, mewakili Tuhan untuk mengatur dunia. Begitu juga dalam arti pengganti, menggantikan Allah untuk mengatur dunia ini. Begitu juga bisa dimaknai sebagai pemimpin. Dan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah itu adalah manusia. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia? Tentu saja. Nah, manusia untuk menjalankan tugasnya yang amat sangat berat tadi diberi bekal oleh Allah dengan akal. Yang dengan akal itu manusia bisa berpikir, mengembangkan keterampilan, dan juga mengembangkan nilai-nilai moral. Akal itu juga yang menjadikan manusia itu berbeda dari makhluk Allah yang lain, dan bahkan lebih hebat dari para malaikat. Di ayat yang ke-31 dari surat Al-Baqarah, Allah membuat kompetisi antara manusia dengan malaikat untuk menunjukkan kepada malaikat bahwa manusia itu lebih hebat daripada malaikat itu sendiri. Di ayat ke-32 malaikat mengakui, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat itu berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak mengetahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah menghubungkan dua sifatnya, yang pertama maha mengetahui, yang kedua maha bijaksana. Kita bisa mengambil kesimpulan di situ bahwa manusia hanya bisa bersikap bijaksana, mengambil keputusan yang bijak kalau dia itu betul-betul memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan yang dia hadapi. Kebijaksanaan Allah ini juga yang menyebabkan Allah memberikan bekal kepada manusia dengan jempol. Ya betul, dengan jempol seperti apa yang dirujuk oleh Newton tadi. Kita tidak bisa bayangkan manusia hidup tanpa jempol. Mungkin mereka sudah punah saat ini karena tidak mampu mengembangkan senjata termasuk tombak atau yang lainnya untuk melawan binatang-binatang buas yang menyerangnya. Dengan anugerah yang berupa jempol yang tekukannya berlawanan arah dengan 4 jari yang lain,
manusia mampu memegang cangkul sehingga mampu mengembangkan dunia pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan maupun dunia-dunia yang lain. Dan dengan bentuknya yang seperti ini manusia bisa memegang pena sehingga mampu mengembangkan sains dan teknologi yang diperlukan betul-betul untuk mengatur dan mengembangkan jagat raya ini. Teman-teman semuanya, di dalam konsepnya Newton tadi yang namanya Tuhan itu amat sangat luas ilmunya. Dan gambaran itu bisa kita dapatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan timur dan barat itu adalah milik Allah. Di mana saja kamu berada, di situ wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Allah sekali lagi menghubungkan antara dua sifatnya, Maha luas lagi Maha mengetahui. Tentu saja bisa kita ambil pelajaran dari situ bahwa ilmu Allah itu amat sangat luas, yang secara implisit luasnya tidak terbatas, sama seperti timur dan barat yang milik Allah dan tidak pernah ketemu satu dengan yang lain, amat sangat luas. Teman-teman semuanya, ilmu Allah tentu berbeda dengan ilmu manusia yang serba terbatas. Ilmu manusia yang serba terbatas itu pun sudah mampu membuat manusia ini membuat pesawat angkasa luar yang sampai ke Mars dan mendaratkan robotnya di sana. Ilmu manusia yang serba terbatas itu pula sudah mampu menjadikan orang-orang Cina membuat matahari buatan. Begitu juga dengan ilmu manusia yang amat sangat terbatas itu, sudah manusia mampu mengembangkan teknologi untuk mengebor tanah sehingga bisa mengambil minyak dari dasar bumi. Jutaan barel dia keluarkan dari bumi dalam sehari sebagai sumber energi. Oleh karena itu, Allah yang amat sangat luas ilmunya itu tidak kita bisa bayangkan luasnya seperti apa. Di samping maha luas Allah itu ilmunya amat sangat detail, amat sangat teliti, amat sangat dalam. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Tentu saja tidak hanya sekedar kenal mengenal nama, tapi budaya dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya saling kenal mengenal, tentu saja mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan interaksi yang menguntungkan satu dengan yang lain. Sering di dalam interaksi satu dengan yang lain itu terjadi friksi, bahkan satu kelompok merasa sombong dibanding dengan kelompok yang lain, merasa hebat dari kelompok yang lain, satu bangsa merasa dirinya lebih top daripada yang lain dan sebagainya, dan hal itu tidak bisa dibenarkan oleh Allah. Karena apa yang ada pada manusia itu semuanya hanya merupakan titipan Allah saja. Maka Allah lewat Rasulullah mengancam orang-orang yang sombong tadi dengan neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong meskipun hanya sebesar dzarrah. Ingat bahwa manusia itu tidak ada yang lebih dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang lebih mulia di antara kalian itu adalah orang yang lebih bertakwa. Artinya seharusnya manusia itu berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa adalah agar mereka derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, kata Rasul. Sesuatu yang tidak nampak di sini. Bagaimana Allah tahu tentang sesuatu yang tidak tampak itu? Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya lah kunci-kunci yang gaib dan tidak ada yang mengetahui selain Dia. Di ayat yang lain surat Al-Mulk ayat yang ke-13 Allah berfirman, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau kamu sembunyikan ucapanmu atau kamu nyatakan, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ayat yang ke-13 dari surat Hujurat diakhiri dengan firman-Nya, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sekali lagi Allah menghubungkan sifatnya Maha mengetahui dengan Maha teliti. Bisa kita ambil pelajaran di situ bahwa ilmu Allah itu betul-betul sangat teliti, ilmu Allah itu betul-betul sangat detail, ilmu Allah itu betul-betul sangat dalam. Itulah yang menjadi ciri-ciri Tuhan atau sifat-sifat Tuhan dalam konsepnya Newton tadi. Allah itu cerdas, Allah itu maha luas ilmunya, Allah itu maha detail, maha teliti ilmunya, luar biasa, tidak akan tertandingi. Ya, sehingga karena hebatnya Allah tadi mampu memfasilitasi manusia dengan jempol, yang dengan jempol disertai dengan akal yang diberikan oleh Allah tadi kepada manusia, manusia mampu mengembangkan berbagai bidang keilmuan ya yang bermanfaat bagi orang-orang selain dan juga bermanfaat bagi makhluk lain. Itu saya kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari quote-nya Einstein tadi, Newton tadi. Kalau Newton saja, orang yang hidup di lingkungan sekuler, mampu percaya tentang adanya Tuhan sedalam itu, tentu saja tidak layak bagi kita yang bukan ilmuwan sama sekali, hanya orang biasa saja. Kemudian kita malah memilih ateis. Padahal kita hidup di negara Pancasila yang falsafah pertama, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu teman-teman yang masih ragu tentang adanya Tuhan, hendaknya berpikir ulang tentang quote-nya Sir Isaac Newton tadi, dan mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti doa kita, ihdinas syiratal mustaqim. Begitu saya kira teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.